Bertemu lagi dengan saya M. Hadi Praetno dalam mata kuliah Sistem Terdistribusi. Kali ini saya mau bahas yaitu mengenai proses di dalam sistem terdistribusi. Dalam proses sistem terdistribusi memerlukan sebuah panduan di dalam teknologi jaringan dan komunikasi antar jaringan. Karena di sini kita juga akan bicara bagaimana kita mendistribusikan data di dalam sebuah sistem. Tujuan utamanya di dalam proses sistem terdistribusi di sini adalah bagaimana kita menggunakan atau menghubungkan sumber daya yang ada di dalam jaringan secara transparan, terbuka, dan tentunya memiliki skalabilitas yang tepat sehingga unjuk kerja dari sistem dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menekan biaya, karena ini kita mesti perhatikan juga biaya yang akan keluar. Dalam proses jaringan tentunya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis. Bisa kita melakukan downsizing atau kita melakukan light sizing. Artinya kita bisa menekan atau kita mencari alternatif yang sesuai dengan kemampuan proses bisnis. Dan seperti yang sudah saya bahas di pertemuan pertama, bagaimana kita merancang sebuah sistem terdistribusi ini berhubungan dengan tanggung jawab terhadap seluruh penggunaan sistem, termasuk di dalamnya adalah komponen yang akhirnya adalah unjuk kerja, kehandalan, dan keamanan yang akan menjadi perhatian di dalam sistem terdistribusi ini. Bagaimana kita mendapatkannya? Ada beberapa kebutuhan untuk merancang. Yang pertama yang kita perhatikan adalah masalah kinerja. Kinerja seperti tadi, masalah tanggung jawab, kemudian masalah kecepatan akses, kemudian persamaan atau penyamaan terhadap semua akses komputer. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara masalah kualitas dari layanan, kita bicara masalah reliability seperti yang minggu lalu atau pertemuan ini sebelum kita sudah bahas, yaitu bahwa data itu tidak akan pengaruh dengan yang lain. Kita bicara juga masalah keamanannya, kita bicara masalah performance, dan satu lagi yaitu masalah layanan, yaitu adaptability, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan konfigurasi. Dan ini sangat penting berhubungan nanti downsizing atau light sizing yang akan kita terapkan di dalam sistem terdistribusi. Hal lain yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana kita memakai atau caching dan replikasi. Ini hubungan bagaimana merancang. Yang kita perhatikan adalah berapa banyak user atau lokal copy yang kita pakai, kemudian kepastian, kemudian protokol yang kita pakai. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam merancang. Yang terakhir, yang masalah yang lain yaitu dependability, yaitu fault tolerance. Jadi kita juga harus memperhatikan tingkat kegagalan yang masih dapat ditoleransi. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yang paling penting juga, yaitu masalah keamanan. Bagaimana kita mengamankan data. Ini adalah bagaimana langkah kita merancang kebutuhan-kebutuhan di dalam menerapkan sebuah sistem terdistribusi. Contoh kasus di sini adalah proses sistem terdistribusi pada sistem perbankan. Kalau kita lihat seperti yang pertemuan yang lalu, bahwa sistem itu kita datang ke customer, kemudian customer bisa melayani dan akan melayani kita meskipun kita tidak membuka rekening di kantor cabang yang bersangkutan. Asalkan masih dalam bank yang sama, pasti akan
dilayani dengan sebaik-baiknya oleh teller ataupun customer service yang ada di bank tersebut. Pertanyaannya adalah sistem distribusinya di mana bagi data nasabah. Sistem distribusinya seperti itu adalah kita dapat mengakses ke tempat, atau teller dapat mengakses ke tempat di mana kita membuka cabang dengan secara otomatis tanpa harus datang ke tempat kita membuka rekening. Dalam proses distribusi kita bicara masalah kontrol. Ada namanya adalah thread, yaitu sebuah alur kontrol di dalam proses di dalam sistem distribusi. Ada dua jenis kontrol. Yang pertama adalah thread-nya sendiri atau single thread. Yang kedua adalah multi thread. Single thread itu kita melakukan mulai proses input sampai dengan output dilakukan untuk satu jalur. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang relatif kecil dan tidak memiliki cabang. Tetapi kalau dia memiliki cabang seperti perbankan ataupun perusahaan-perusahaan yang besar, itu harus menggunakan multi thread. Jadi semua proses bisa saling berjalan bersamaan di dalamnya. Ini yang sering dipakai oleh dalam proses sistem terdistribusi. Seperti yang dalam pertemuan pertama, ada 3 jenis komunikasi. Yang paling banyak, arsitektur yang paling banyak adalah client server, karena ini adalah paling mudah dan paling gampang atau paling banyak dipakai oleh banyak perusahaan. Kenapa seperti ini? Karena berhubungan dengan kapasitas, masalah kenyamanan. Yang terpenting adalah masalah penghematan, karena kita membangun sebuah sistem distribusi tidak bisa kita hanya membangun sebuah sistem, tapi kita juga memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan oleh pembangunan sistem tersebut. Di dalam client server ada 2 bagian. Yang pertama adalah kita bicara masalah agent. Agent di sini adalah skala di mana setiap komputer bisa bertindak sebagai klien atau sebagai server. Di dalam klasifikasi agent ada 2 jenis. Ada desktop agent dan ada internet agent. Desktop agent dia hidup bertugas di lingkungan personal PC atau berjalan dengan di dalam operating system. Itu desktop agent. Sedangkan internet agent di sini adalah bertugas di dalam lingkungan jaringan internet. Seperti kalau di bank, kalau kita bicara desktop agent, maka kita sedang berada di bank tersebut. Sedangkan kalau internet agent, data kita sudah masuk ke internet banking atau di dalam web di bank tersebut. Ini ada beberapa infrastruktur pendukung, ya, tapi kita tidak bahas. Silakan Anda googling sehingga akan Anda pelajari, dan tentunya juga akan Anda pelajari di mata kuliah yang lain seperti Mob Grid Suite, Remote Procedure Call. Ini ada di jaringan, Distributed Object, ini ada juga di jaringan, ada Swap, Globe, Acute, teknologi yang terbaru adalah Python dan lain sebagainya. Ini adalah infrastruktur. Pada kesempatan ini saya akan share bagaimana arsitektur yang ada di proses sistem jaringan. Yang pertama di sini adalah kita bicara masalah intranet ataupun internet, atau yang biasa kita pakai di dalam sebuah aplikasi di dalam server. Kita akan membentuknya kurang lebih seperti ini. Ada yang namanya browser, dia didampingi oleh aplikasi, kemudian dibuka aplikasi sampai kita melakukan monitoring di dalam database. Kira-kira bentuknya seperti ini. Browser kita lebih dalam lagi, kita bentuknya kalau kita internet, kita bentuknya akan seperti ini.
silakan Anda pelajari nanti kalau bicara masalah object oriented. Kemudian Active X ini juga sama. Kalau kita bicara, Anda bicara masalah belajar PHP, sebenarnya kalau kita masuk ke dalam web, maka kita akan membentuk jaringannya akan seperti ini. Ini juga sama. Kalau kita menggunakan aplikasi, kemudian ini juga menggunakan proses di dalam aplikasi. Kemudian ini adalah kita bicara masalah RMI, ya, antara proses dan remote-nya kurang lebih. Nah, demikian bahasan di dalam proses sistem terdistribusi. Demikian kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.